Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Agustiin, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK As-Sakinah Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Demonstrasi kontekstual Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Implementasi di sekolah. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku sebagai pusat pembelajaran. Kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Pendidik menuntun kodrat anak. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kembang atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kodrat keadaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kodrat alam, berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Pada kodrat alam, pendidik harus mampu mengenali kodrat alam anak agar mampu memberikan tuntunan yang sesuai dalam membentuk karakter anak dan menghasilkan pembelajaran yang merdeka. Kodrat zaman, berkaitan dengan isi dan irama. Jika dilihat dari perkembangan zaman, pendidikan sekarang menekankan kepada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, yaitu 4C, critical thinking atau berpikir kritis, collaboration atau bekerja sama, communication atau berkomunikasi, dan creativity atau kreativitas. Ada 3 konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, yang berarti di depan harus memberi teladan. Yang kedua, ing madya mangun karso, yang bermakna di tengah memberi bimbingan. Yang ketiga, tut wuri handayani, yang mengandung arti di belakang memberi dukungan. Implementasi di sekolah. Yang pertama, kegiatan pembiasaan. Pendidikan menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik pada anak. Kegiatan pembiasaan karakter diharapkan agar anak-anak mendapatkan keteladanan, tuntunan, pengajaran, serta pengalaman yang nyata dan dalam menumbuhkan karakter yang baik. Dalam hal ini, pembiasaan yang sudah kami lakukan di sekolah kami, yaitu yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, praktek sholat. Yang ketiga, setiap pagi anak-anak diwajibkan membaca surat-surat pendek dan Asmaul Husna serta sholawat Nabi. Yang kedua, studi profesi. Mengenal banyak profesi atau pekerjaan akan mengembangkan banyak sikap dan perilaku baik pada anak, seperti sikap terbuka, percaya diri, optimis, pantang menyerah, dan sikap rela berjuang untuk menggapai cita-citanya. Selain itu, anak juga dapat menghargai setiap profesi yang ada tanpa memandang perbedaan. Sekolah kami sudah mengadakan studi profesi yang pertama, yaitu ke tempat pemadam kebakaran. Yang kedua, pengrajin patung. Yang ketiga, ke kebun bibit.
ketiga, kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran, saya berusaha menggunakan metode yang bervariatif dengan memanfaatkan potensi alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata, serta mengurangi penggunaan LKA untuk anak. Pembelajaran yang sudah kami lakukan yaitu yang pertama, anak praktek membuat minuman sehat, yaitu minuman teh dan minuman jahe. Yang kedua, praktek membuat jus. Yang ketiga, mengenalkan manfaat tomat maupun timun kepada anak. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Yang pertama, kurangnya minat belajar anak. Yang kedua, tuntunan orang tua yang hanya menekankan aspek kognitif saja tanpa melihat bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Ketiga, penanaman budi pekerti hanya dilakukan di sekolah saja dan tidak mendapat tuntunan dari keluarga. Solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan dan menggunakan media pembelajaran baik dari alam maupun bahan bekas. Yang kedua, berusaha memberikan pengertian kepada orang tua bahwa keberhasilan suatu anak tidak dilihat dari segi kognitif, intelijensi saja, melainkan juga dilihat dari aspek nilai agama, moral, dan sosialnya juga, serta budi pekertinya. Yang ketiga, meminta bantuan kepada wali murid agar di rumah penanaman budi pekerti di sekolah juga diteruskan untuk dituntun di rumah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.